Selamat datang kembali di tutorial Krisna. Jadi pada kali ini, pada intinya saya bukan bakal sih, sebenarnya saya sudah membuatnya. Jadi saya sudah membuat semacam smart home kecil-kecilan sebagai salah satu implementasi dari materi-materi dalam Internet of Things, bisa dijadikan satu, lalu akhirnya kita bisa membuat sebuah sistem yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita lanjut, saya akan menjelaskan sedikit. Jadi dalam kesempatan kali ini yang saya buat adalah dua hal. Yang pertama adalah kunci pintu otomatis, lalu yang kedua adalah saklar lampu otomatis. Jadi dua fitur ini diaktifkan melalui RFID dan juga dapat dimatikan atau dinyalakan melalui aplikasi Android, dan juga aplikasi Android itu menggunakan protokol MQTT dalam komunikasinya, dan saya menggunakan broker lokal pada laptop saya. Dan juga untuk saklarnya saya menggunakan servo untuk menggerakkan saklarnya. Untuk menggerakkan kunci saya menggunakan solenoid kunci, dan ditambah saya juga menggunakan sensor magnetik untuk mendeteksi apakah pintu itu terbuka atau tertutup. Jadi untuk rangkaian lengkapnya langsung saja kita lihat ya. Lalu selanjutnya saya akan jelaskan untuk broker MQTT-nya. Jadi pada project kali ini kita menggunakan broker MQTT lokal yang saya setup pada Windows. Jadi di sini untuk kita bisa melihat beberapa komen-komennya, dan kita bisa melihat bahwa Mosquito-nya sudah saya jalankan. Dan untuk mengakses broker ini kita membutuhkan IP ini. Untuk instalasinya nanti saya berikan link tutorial yang di bawah untuk lebih lengkapnya. Jadi di sini saya menggunakan broker lokal yang terdapat pada Windows. Pada intinya seperti itu. Lalu selanjutnya kita melihat ada source code-nya dulu. Jadi source code kali ini ya terlihat cukup panjang. Saya jelaskan secara garis besar saja. Jadi di sini ada beberapa header yang kita butuhkan. Ada servo untuk mengendalikan servonya, ada SPI dan FFRC untuk menangani RFID-nya. Lalu kita juga butuh WiFi dan MQTT. Di sini saya mengeset supaya pin RST dan SS-nya untuk RFID-nya di pin 22 dan 21. Lalu ada status dan status pintu. Jadi status di sini menandakan kalau status seluruh sistemnya aktif. Jadi nanti lampu indikatornya biru, atau kalau status pintu itu dia hanya mengatakan bahwa pintunya tuh terbuka atau tutup, open atau close. Ini untuk menyatakan objek MFRC-nya. Lalu di sini saya membuat beberapa variabel yang diperlukan. Di sini saya membuat objek servo baru. Lalu di sini saya mengetes servo pin di pin 15. Lalu kunci pin. Jadi kunci pin ini maksudnya pin pada relay yang mengendalikan kunci solenoid pada 26. Lalu ada LED tutup warna biru nomor 33, LED buka LED tutup warna merah, LED buka warna biru. Ini nomor 32. Lalu ada pin untuk sensor pintu nomor 13. Di sini saya mengeset SSID dan passwordnya untuk WiFi-nya. Lalu selanjutnya kita lihat ke bawah. Di sini saya ada juga fungsi connect untuk koneksi WiFi.
Lalu juga di sini ada fungsi untuk mengirim pesan, mempublish, menerima pesan dari MQTT Dash seperti ini. Jadi dia membaca payloadnya 1 atau 0. Lalu juga kita bisa melihat di setupnya. Jadi pertama kita harus mengaktifkan OV-nya dulu. Lalu kita attach pin servonya, atur pin mode untuk setiap pin. Khusus untuk door sensor saya menggunakan mode input pull up karena dia merupakan sensor pintu. Lalu di sini kita setel serial, SPI, lalu RFID-nya. Lalu di sini kita pertama-tama mengeset statusnya nonaktif. Jadi nonaktif ini seperti apa? Nah, jadi kita lihat di servonya. Jika dia mati maka sudutnya dia 0 derajat, saklarnya 0 derajat, jadi dia tidak menggerakkan saklarnya. Saklarnya masih mati. Jadi jika status nonaktif ini saklarnya mati, kunci pinnya juga mati, jadi dia terkunci. Lalu LED tutupnya mati, bukannya nyala. Lalu kita langsung sambungkan saja dengan broker MQTT-nya di sini. Jadi ada dua topik yang kita gunakan, yaitu kunci dan saklar. Pertama-tama kita set dulu semuanya dalam posisi mati seperti ini. Lalu untuk fungsi pada loop seperti biasa di sini. Di sini kita membuat fungsi komunikasi MQTT-nya seperti yang kita panggil seperti fungsi yang sudah kita inisiasi di atas. Oh ya, di sini kita lupa. Jadi ini on message-nya ini memanggil fungsi untuk ini menerima payload. Nah, jadi di sini akan dilakukan pengecekan setiap waktu apakah pintunya terbuka atau tertutup. Terus juga dia bakal mempublish hello world terus menerus seperti ini. Dan juga akan melakukan print pada serial mengenai status pintunya, apakah dia terbuka atau tertutup. Lalu di sini pada bagian RFID-nya untuk membaca RFID-nya sendiri. Di sini saya hanya menggunakan satu kartu dengan UID yang spesifik, yaitu ini. Jadi di sini adalah fungsi untuk membaca nilai UID dari sebuah tab, dan saya hanya membutuhkan sebuah tab dengan nilai UID seperti ini, yaitu sebuah kartu putih nanti yang akan saya tunjukkan. Nah, jadi di sini penggunaan fungsinya seperti ini. Jika UID-nya sesuai dengan yang kita butuhkan, lalu statusnya aktif dan status pintunya tertutup, maka sistem dapat kita matikan seperti ini. Dan untuk menghidupkannya kita membutuhkan UID yang sama, lalu statusnya dalam keadaan nonaktif, atau status pintunya dalam keadaan tertutup, baru dapat kita aktifkan. Jadi di sini yang pasti untuk menghidupkan atau mematikan sistem pintunya harus tertutup lebih dahulu. Namun selama statusnya aktif, kita dapat menghidupkan atau mematikan seperti mematikan lampu, menghidupkan lampu secara spesifik, atau membuka pintu atau menutup pintu secara spesifik, seperti yang dijelaskan pada bagian message receive, fungsi message receive ini. Seperti itu. Jadi secara garis besarnya seperti itu. Lalu selanjutnya kita langsung lihat saja.
Langsung aja. Jadi kita di sini lihat ada RFID, terus ada lampu indikator apakah dia terbuka atau tertutup. Maksudnya apakah dia aktif atau tidak. Lalu di sini kita bisa melihat di belakangnya ada solenoid kunci pintu dengan relay sebagai pengendali arusnya. Lalu di sini kita bisa melihat rangkaian RFID-nya di sini, dan disambungkan seperti pertemuan-pertemuan yang sebelumnya, video-video sebelumnya. Lalu juga selanjutnya untuk relay kita melalui pin di sini, pin nomor 26. Lalu untuk servo di sini kita lihat memanjang menggunakan pin nomor 15. Sisanya menyesuaikan seperti penggunaan arus. Di sini kita lihat baterai yang digunakan untuk menggerakkan solenoid di sini. Lalu di sini ada baterai 4 untuk menggerakkan servo. Sedangkan selanjutnya butuh 8, dan yang mengendalikan di sini adalah relaynya. Kita bisa lihat ini tersambung pada relaynya. Dan juga untuk servo kita langsung menggunakan dari baterai 4 ini, dimana salah satu groundnya kita sambungkan ke sini, sambungkan ke microcontroller. Di sini juga kita melihat ada sensor pintu. Sensor pintu ya seperti ini. Di sini untuk mendeteksi apakah pintunya tertutup atau terbuka. Dan juga selain itu kita juga punya yang namanya aplikasi Android untuk mengendalikannya. Misalnya kita ingin mematikan lampu atau membuka kunci. Oh iya, hampir ketinggalan. Tadi kan kita bisa melihat bahwa ini diaktifkan melalui RFID. Jadi fungsi dari sensor pintu ini adalah untuk memberitahukan bahwa pintu sudah tertutup dan kita bisa menonaktifkan RFID-nya. Jadi jadi sistem ini dapat dimatikan jika pintunya sudah tertutup, seperti itu. Mungkin rangkaiannya sedikit agak rumit, tapi secara garis besar ya, untuk yang membuatnya terlihat sedikit rumit adalah RFID-nya sendiri. Jadi sisanya hanya menyesuaikan, misalnya LED terpasang pada satu pin, terus servo, terus juga relay itu juga sama aja, seperti itu.